pengambilan keputusan. Manusia sebenarnya sudah terbiasa untuk mengambil keputusan meskipun hal itu dilakukan secara sistematis dalam suatu tertentu. Dalam hubungannya, aktivitas kerjasama kelompok atau organisasi dimanapun keputusan merupakan tugas dari pemimpin. Pengambilan keputusan merupakan tugas utama dari pimpinan. Pengambilan keputusan merupakan inti dari sebuah kepemimpinan dan hubungan manusia. Maka, diperlukan model, walaupun model belum tentu dapat digunakan untuk meramalkan konsekuensi, tetapi dapat menentukan, memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi. Sehingga dapat dilihat lebih jelas bagaimana suatu kondisi serta arah yang akan terjadi. Dengan adanya model, dalam pengambilan keputusan ini dapat membantu dalam memilih alternatif yang terbaik dan dapat membantu untuk menentukan arah dan pencapaian yang akan dituju. Latihan model itu sendiri adalah percontohan dengan mengandung unsur yang bersifat menyederhanakan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara tepat dan benar. Nah, pentingnya model dalam pengambilan keputusan: yang pertama, untuk mengetahui secara eksplisit. Kedua, untuk merumuskan hipotesis. Yang ketiga, untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Model merupakan penyederhanaan dan penganalisaan. Selanjutnya, jadi apa itu model? Jadi model merupakan pergantian hal yang nyata mewakili keadaan yang sebenarnya dan bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang akan timbul. Model ini dibuat dengan menyesuaikan pada situasi di mana model itu akan dibuat. Selain itu, model dibuat untuk mencapai tujuan dari penggunaan model itu sendiri. Klasifikasi pengambilan keputusan. Klasifikasi pengambilan keputusan ini ada 8 poin. Yang pertama itu tujuannya, yang kedua itu bidang penyerapannya, yang ketiga itu tingkatannya, yang keempat itu ciri waktunya, yang kelima itu bentuknya, yang keenam pengambilan analitik, yang ketujuh kompleksitas, dan yang terakhir formalisasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, keberhasilan, dan yang kedua, kegagalan. Jika tidak ada kata gagal, maka tidak akan ada yang bisa dikatakan berhasil. Kegagalan merupakan awal dari kesuksesan, maka solusinya kita harus dapat memperkirakan keputusan dan kemungkinan yang akan terjadi. Kita harus mengetahui berbagai model dan teknik pengambilan keputusan sehingga apabila diterapkan dapat mendatangkan hasil yang baik yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk melakukan penilaian keputusan. Menurut Muhdi Kaswati dan Widodo 2017, A. Mutu keputusan yang diambil, B. Mempertimbangkan berbagai alternatif, C. Adanya informasi yang relevan, D. Pemanfaatan sumber daya. 2. Menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini yang dinilai adalah sebuah tata cara dan keputusan, proses yang digunakan dalam mengambil sesuatu keputusan. Cara seperti ini menyangkut teknik dan model dalam pengambilan keputusan, telah mengidentifikasikan dan model dalam pengambilan alternatif secara sadar, dibatasi, dan telah melalui semua langkah dalam proses pengambilan keputusan, serta dapat menerima konsekuensi yang diambil. Proses pengambilan keputusan seperti ini dapat dikatakan sebagai pengambilan keputusan yang tuntas. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan ada 2 tipe model pengambilan keputusan menurut Quade. Menurut Quade itu, dalam model pengambilan keputusan itu ada 2. Yang pertama ada model kualitatif, yang kedua ada model kuantitatif. Mari kita jelaskan apa yang dimaksud model menurut Quade. Dalam hal ini adalah model matematika adalah serangkaian asumsi yang tepat yang dinyatakan dalam serangkaian hubungan matematis yang pasti. Ini dapat berupa program-program untuk komputer. Nah, yang kedua itu ada kualitatif berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif. Dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dan dedukasi asumsi-asumsi tersebut dengan mempertimbangkan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model. Selanjutnya, di luar pembahasan tipe menurut Quade. Nah, ada model pengambilan keputusan itu yang dinamakan probabilitas. Apa itu model probabilitas? Probabilitas adalah
Model-model keputusan yang merupakan konsep probabilitas dan konsep nilai harapan memberi hasil tertentu. The concept of probability and expected. Selanjutnya, dalam mengambil model pengambilan keputusan itu ada model optimasi. Model optimasi adalah sasaran yang akan dicapai pada model ini adalah dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang ada. Kelompok atau organisasi memperoleh hasil terbaik yang paling mungkin dapat tercapai. Model stratifikasi. Model ini adalah sebuah pengambilan keputusan yang memilih berbagai alternatif dan solusi awal yang memenuhi kriteria dan keputusan minimal. Pendekatan kuantitatif merupakan hal penting dalam pengambilan keputusan. Mengambil keputusan ini tidak hanya didapat dengan melakukan prosedur sepenuhnya saja, tetapi juga didasarkan pada rasionalitas dan logika dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada model mixed scanning. Model ini diartikan sebagai usaha untuk mencari, mengumpulkan, memproses, menilai, serta menimbang-nimbang informasi yang berkaitan dengan memilih suatu tindakan tersebut. Menurut Suryadi ND, dalam penggunaan model ini, membuat keputusan fundamental setelah melakukan berbagai hal, seperti mengkaji berbagai alternatif yang relevan, selanjutnya dikaitkan dengan sasaran dan tujuan organisasi yang ingin dicapai. Selanjutnya ada model McGraw. Dalam model ini hanya melihat adanya 3 pendekatan, yaitu proses pengambilan keputusan rasional, model proses organisasional, dan model tawar-menawar politik. Di sini ada model pengambilan rasional. Model ini memberi perhatian utama pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan. Suatu keputusan dapat diartikan rasional jika ia dapat dijelaskan dan dibenarkan dengan berusaha mengkaitkannya dengan sasaran dari pengambilan keputusan. Kemudian model pengambilan rasional merupakan perhatian utama pada hubungan antara keputusan dengan tujuan dan sasaran dari pengambilan keputusan. Suatu keputusan dapat dikatakan rasional jika ia dapat dijelaskan dan dibenarkan dengan berusaha mengkaitkannya dengan sasaran dari pengambilan keputusan. Selanjutnya pengertian model organisasional. Dalam mengambil keputusan memerlukan suatu tindakan, membutuhkan beberapa langkah. Dapat saja langkah itu terdapat dalam pikiran seseorang yang sekaligus mengajaknya berpikir sistematis. Dalam dunia manajemen atau dalam kehidupan organisasi, baik swasta maupun pemerintah, proses atau seri tindakan itu lebih banyak tampak dalam berbagai diskusi. Selanjutnya, ke-8 yaitu model sosial ahli perilaku organisasi. Sigmund Freud memandang manusia sebagai sekumpulan perasaan di mana emosi dan naluri dengan perilaku yang dipandu oleh keinginan yang tidak disadari. Pengambilan sebuah keputusan yang tidak rasional yang dilakukan oleh seorang manajer merupakan pengaruh adanya tekanan dan pengaruh sosial. Menurut Latifa, model pengambilan keputusan dibuat agar membuat orang paham bagaimana membuat sebuah keputusan. Bagaimana membuat sebuah keputusan bersifat deskriptif karena menjelaskan data sesuai dengan model pendekatan pengambilan keputusan, dan sebagian lain bersifat normatif, yaitu lebih menekankan bagaimana seseorang harus membuat keputusan. Kesimpulannya dari materi yang telah teman-teman saya sampaikan, yaitu keputusan adalah memilih jumlah alternatif. Alternatif yang ada dalam pengambilan keputusan digunakan untuk menentukan arah tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan, maka dibutuhkan model dalam pengambilan keputusan yang digunakan sebagai acuan. Manusia sebenarnya telah terbiasa untuk mengambil keputusan meskipun hal itu dilakukan tidak secara sistematis dalam suatu tertentu. Dalam hubungannya, aktivitas kerjasama kelompok atau organisasi di mana keputusan merupakan tugas utama dari pimpinan. Dalam pengambilan keputusan agar lebih baik, maka diperlukanlah model. Dengan adanya model dalam pengambilan keputusan ini dapat membantu dalam memilih alternatif yang terbaik dan dapat membantu untuk menentukan arah dan mencapai tujuan yang akan dicapai. Holy moly, moly, moly.